Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Haryati. Alamat Gmail saya sitiharyati05gmail.com. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang prodi saya, yaitu Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang visi, misi, tujuan, keunggulan, alasan, kesan, dan saran saya untuk Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pendidikan Administrasi Perkantoran memiliki visi dan misi. Yang pertama yaitu visi, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, memiliki keunggulan yang kompetitif, berdaya saing tinggi, memiliki wawasan global, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan administrasi perkantoran dalam membangun masyarakat yang lebih maju, demokratis, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Yang kedua yaitu ada misi, untuk melaksanakan sistem pembelajaran yang profesional dengan terus mengembangkan berbagai sumber daya pembelajaran dan relevansi muatan kurikulum dengan kebutuhan dunia bisnis yang diimbangi dengan akhlak yang mulia, wawasan wirausaha, dan wawasan global. Selanjutnya yaitu melaksanakan peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang profesional dengan terus mengembangkan sumber daya staf. Selanjutnya yaitu meningkatkan mutu proses belajar, mengajar pada perkuliahan baik secara akademis, konseptual, maupun faktual. Selanjutnya yaitu meningkatkan mutu pemantauan dan evaluasi hasil atau prestasi belajar mahasiswa secara lebih cermat dan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu menjalin kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah maupun dunia bisnis, baik di luar maupun di dalam negeri, sebagai mitra kerjasama di bidang pendidikan dan bisnis yang saling menguntungkan. Tujuan program studi pendidikan administrasi perkantoran yang pertama yaitu menghasilkan tenaga kependidikan yang profesional di bidang kependidikan administrasi perkantoran pada tingkat SLTP, SMU, dan SMK. Yang kedua yaitu mempersiapkan tenaga ahli dan keterampilan untuk mendidik calon wirausaha di bidang administrasi perkantoran. Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Yang pertama yaitu profil dan profesi lulusan program studi yang diharapkan sesuai KKMI, yaitu sebagai berikut: guru administrasi perkantoran pada SMK, penelitian bidang pendidikan, administrator, wirausaha, dan manajerial bidang administrasi perkantoran. Yang kedua yaitu capaian pembelajaran program studi atau PLO, capaian pembelajaran yang berbeda dengan program studi yang berdekatan secara keilmuan seperti pendidikan akuntansi, pendidikan ekonomi koperasi, dan pendidikan tata niaga, seperti analisis muatan kompetensi dasar administrasi perkantoran. Fokusnya yaitu ialah untuk penguasaan alat-alat perkantoran di lingkungan perkantoran, analisis standar kompetensi lulusan, kompetensi IT, dan kompetensi dasar sehingga implementasi dalam berbagai strategi pembelajaran akan berbeda, termasuk dalam menuangkan dalam pembuatan RPP. Pembekalan khusus terkait dengan kemampuan profesional yang berbeda sesuai dengan karakteristik setiap program studinya. Berikut adalah daftar nama-nama dosen yang ada di Universitas Negeri Jakarta, khususnya pada Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Alasan saya masuk Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran yang pertama yaitu tidak ada pilihan lain. Pada saat saya mendaftar kuliah, ini merupakan pilihan terakhir saya. Yang kedua yaitu pelajaran pendidikan administrasi perkantoran sebagian besar adalah pelajaran saya pada saat saya SMA. Yang ketiga yaitu saya ingin sekali bekerja di perkantoran menjadi sekretaris. Makanya saya memilih pendidikan administrasi perkantoran. Kesan-kesan saya selama kuliah di Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Awal mula saya tidak menyukainya, tetapi seiring berjalannya waktu dan dosen membimbing saya dalam pembelajaran pada prodi ini, saya jadi sangat menyukainya dan saya merasa nyaman. Dan saya mendapatkan ilmu pengetahuan tentang menghitung akuntansi,
arsip mengarsip dengan baik, serta mengetik dengan cepat. Tidak hanya itu, saya juga difasilitasi berbagai barang yang sebelumnya saya tidak tahu kegunaannya untuk apa. Dan saya mendapatkan lingkungan yang sangat baik dan sangat nyaman untuk saya kuliah, serta saya mendapatkan teman dengan saya mengikuti organisasi. Saran saya pada Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran agar jauh lebih baik yaitu pertama, fasilitas pada pembelajaran agar lebih ditingkatkan. Yang kedua yaitu WiFi pada setiap gedung agar ditambahkan karena terdapat beberapa mahasiswa yang tidak memiliki sinyal pada saat belajar. Yang ketiga yaitu pembelajaran harap diikuti dengan sesuainya zaman agar tidak mengalami pembosanan saat melakukan pembelajaran. Telah terjadi pandemi COVID-19 di mana virus ini menyebarkan dari satu manusia ke manusia lainnya hingga menyebabkan infeksinya saluran pernafasan berupa flu, SARS, dan MERS. Peran Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini dan membantu pemerintah menangani COVID-19 ini yaitu dengan melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dengan daring, menggunakan aplikasi atau website berupa Zoom, Classe, Google Meet, Google Classroom, serta masih banyak lagi yang dipakai untuk pembelajaran jarak jauh ini. Tidak hanya itu, Prodi ini juga mendata semua mahasiswanya yang masih ada di lingkungan Universitas Negeri Jakarta, yaitu untuk dibagikannya sebuah makanan atau sembako untuk sehari-hari mahasiswa yang tidak bisa pulang karena pandemi ini. Tidak hanya itu, seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran diwajibkan untuk mengisi nomor teleponnya di Sebering untuk dibagikan kuota sebesar 30 GB dan pulsa sebesar 85.000 untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Maka dengan ini Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran sangatlah membantu pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Peran saya sebagai mahasiswa untuk menghadapi COVID-19 ini yaitu dengan menaati semua peraturan pemerintah yang telah ditetapkan serta kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan dan arahan aparat yang telah ditetapkan kepada masyarakat. Seperti halnya saya menjaga jarak fisik saya terhadap orang lain, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker jika berpergian atau flu, tidak berpergian jika saya tidak mengalami kepentingan, serta saya tidak mendatangi tempat yang mengalami keramaian, dan saya sangat menjaga pola hidup sehat, dan masih banyak lagi yang saya lakukan untuk menghadapi COVID-19 ini. Tidak hanya itu, saya juga membantu pemerintah untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang peraturan pemerintah seperti social distancing dengan menggunakan Instagram, Twitter, status WhatsApp, serta masih banyak hal lagi yang dapat saya sebarkan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, saya dapat membuka donasi secara online untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini untuk kebutuhan sehari-hari. Sekian video dari saya dan saya harap ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.